Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng ARD Channel Official. Mungkin di kesempatan kali ini kita akan bersilaturahmi kepada salah satu pakar spiritual. Dan konon beliau punya pengalaman pernah masuk ke alam Nyi Roro Kidul atau ke alam gaib Ratu Pantai Selatan. Oke, yang penasaran ikutin terus ARD Channel Official. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah berjumpa kembali bersama yaitu narasumber kita Ibu Henda ya, yang dimana di konten sebelumnya bahwasanya Ibu Henda ini adalah pakar spiritual yang memang terkenal sangat begitu sakti sekali. Jadi dengan pusaka-pusaka yang dimilikinya, itu mungkin saya sebutkan salah satunya itu tongkat yang disebut tongkat apa itu Bu? Pendeteksi. Tongkat pendeteksi pesugihan. Jadi apabila kita ada bagian di misalkan pesugihan, kita ukur jengkal dengan jari kita. Apabila jengkalan kita itu pas dengan panjangnya tongkat tersebut, maka kita akan mendapatkan yaitu bagian atau milik pesugihan. Betul seperti itu Bu? Iya. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin saya mau menanyakan kabar Ibu Henda terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Nah teman-teman, jadi di kesempatan pada kali ini Ibu Henda ini akan menceritakan yaitu salah satu pengalamannya. Jadi bahwasanya beliau katanya pernah yaitu masuk ke salah satu kerajaan Ratu Pantai Selatan, dan katanya Bu Henda ini pernah dikasih yaitu salah satu harta yang mungkin harta tersebut itu sangat begitu berarti oleh orang-orang yang tentunya lagi membutuhkan ekonomi pada saat-saat ini, yang lagi ekonomi itu sulit sekali. Dan mungkin untuk cerita lebih jelasnya lagi nanti akan diperjelas oleh Ibu Hendanya. Monggo. Terima kasih. Di saat waktu itu saya bermimpi ya. Dan pertama kali saya dijemput sama harimau, ada 4 harimau. Salah satunya harimau putih yang paling depan. Saya naik di atas harimau itu dan saya dibawa ke pesisir pantai. Dan di pesisir pantai dalam mimpi itu sudah ada ibu menunggu di atas kereta. Lalu saya dibawa ke rangkau. Saya disuruh duduk menggantikan ibu. Katanya 3 hari mau keluar. Jadi saya menggantikan ibu menunggu sampai ibu kembali. Nah, setelah itu saya menunggu ibu jalan-jalan ke kebun. Di belakang saya lihat ada 3 makam. Teman-teman yang lain hanya makam katanya itu. Setelah saya kasih bunga, makam itu seperti kelihatan sama saya itu seperti keris-keris ya, ada 3. Yang paling depan 1, yang di belakang 2. Saya cabut semuanya. Setelah saya dapat, setelah itu ibu datang, saya cerita. Dia hanya bicara tersenyum sambil itu milik hidup mangga gitu. Dan saya diajak ke samping, dia bilang mesti dimandikan dulu. Jadi saya waktu itu dimandikan sama gayung emas, sama kentongnya dari emas juga. Setelah itu saya bangun, tentunya saya cerita sama Abah. Terus Abah bilang, iya udah dikasih hidup 1. Simbol dari waktu mandi itu adalah tanduk kujang emas. Oh, jadi Bu, awalnya itu berarti dari mimpi. Cuma kalau untuk pusakanya tiba-tiba ada berarti ya? Iya, itu keturunan sih gitu. Oh, Kalau pusaka itu. pusaka. Tapi memang dari sana, bukan dari sana, dari ibu dan juga Eyang Prabu. Oh, jadi masih ada terah Siliwangi berarti ya? Iya.
Oh. Nah ini Bu yang tadi kan si tanduk emas unca berarti itu kijang. Iya. Nah itu kan dikasihnya dalam mimpi. Nah itu datang di dunia nyatanya. Apakah ketika lagi bangun, sudah bangun atau lewat tirakat lagi? Lewat tirakat lagi di rumah Abah, mesti diambil. Oh di ini itu datangnya tiba-tiba aja atau gimana sih? Iya, ada. Ketika lagi tirakat. Iya. Nah kalau untuk peruntukannya itu dikasih pusaka kijang emas, tanduk emas itu buat apa sih Bu? Kijang. Kijang ya? Tanduk kijang. Dan kujang itu ya tentunya untuk sesuatu yang lebih apa ya, yang lebih condongnya ke ke ngegabung banyak ya, ke nasihat ya. Untuk juga ada ceritanya kalau untuk anak yang mau yang sekarang kan lagi demam poli ya, bisa digunakan gitu. Terus untuk juga pengasihan untuk ya, wanita penglaris penghibur itu kan bisa seperti karunia pelet gitu ya. Tapi bukan pelet ya. Nah itu cara pakainya seperti apa Bu? Atau digores-goresin ke pipinya atau Dimandikan. dimandikan? Dengan rendaman itu Pak, Iya. ya, keris kujang, Kujang. tanduk kujang. Iya. Oh bukan kijang tapi kujang ya Bu? Kujang. Oh kujang, Kijang. kijang, tanduk kijang emas. Saya lihat di belakang Ibu itu seperti tanduk. Apakah itu Bu benda pusakanya atau bukan? Iya betul. Boleh dilihat nggak Bu sebentar? Ini ada dua sepasang, baru satu yang saya belum, yang satunya belum itu belum bisa keambil kan bawa waktu. Oh, jadi ada syarat-syarat khusus untuk mendapatkan pasangannya lagi gitu ya? Udah dua-duanya dikasih tapi saya bisa baru ambil satu. Apakah ada tantangannya Bu untuk dapetin tanduk yang satunya lagi? Tidak, Oh tidak. suruh menunggu waktunya tiba. Oh memang ada waktunya gitu ya. Apakah dari segi usia atau dari apa Bu itu nunggunya? Atau dikasih tahu aja sekarang waktunya kamu bawa tanduk yang satu lagi gitu? Ya biasanya gitu. Kalau lewat mimpi lagi saya disuruh datang ke Abah baru ambil yang satu. Nungguin lampat terjemah. Iya. Ternyata ini wasilah dari mimpi bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Iya. Dan ternyata harta yang dimaksud itu adalah tanduk kijang emas yang Ibu pakai. Iya. Luar biasa kan khasiatnya yang cukup banyak ternyata. Nah, yang saya lihat Bu itu ada 3 yang tajamnya itu ada maknanya Bu atau hanya Yang memang runcing. kebetulan seperti itu yang runcingnya gitu? Ya emang seperti ini kan simbol-simbol dari kekuatan kijang. Tapi itu kayak tanduk. Iya, Ular naga ya. Kayak kumisnya gitu. Ular naga kan ada tanduknya. Oh sama. Itu masih nyambung juga nggak Bu itu? Iya. Dari situ-situ juga ya kalau diselusuri Pak. Cuman kan beda-beda ya. Iya. Ibu tadi di mimpi Ibu kan ada 3 makam ternyata berwujud menjadi 3 keris ya begitu ya Bu? Iya betul. Nah yang keris itu bisa Ibu ambil atau bagaimana hanya? Kan dari yang dulu yang itu kan dari situ mimpi saat itu, terus yang itunya ngikutin yang ini yang 2. Oh. Yang keris 2 itu. Oh tuh yang di video pertama. Di video pertama itu setelah saya cerita kan akhirnya saya dapat itu. Nah makanya saya nunggu bertahun-tahun apa ya belum datang padahal udah ke mimpi. Makanya pas kemarin udah dipasrahin itu ada. Oh, itu juga bisa diperuntukkan untuk orang yang sedang terlilit hutang nggak Bu gitu? Yang mana? Yang kijang. Yang Yang kijang ini
khusus untuk nasihat sih. Oh, nasihat aja. Seperti kupu-kupu malam barangkali gitu, artis, aktor kayak gitu, YouTuber, konten kreator, kira-kira bisa ya. Mungkin kalau untuk konten kreator kayaknya dicoret-coret mukanya udah berjalan ya. Mas mau dicoret-coret. Nah, yang mungkin yang menjadi pertanyaan saya gini Bu, itu kan di mimpi berawal dari makam dulu jadi keris. Nah, terus tiba-tiba dikasih 2 tanduk kijang emas. Nah, itu yang satunya lagi belum ada ilapat atau misalkan gimana gitu, belum waktunya. Iya, kan membawa waktu. Jadi kalau pas waktunya nanti juga Dikasih. datang kembali. Jadi kalau misalkan udah ada ilapat, Ibu cukup tirakat lagi, ya datang sendiri. Iya. Ibu, kembali ke topik pembicaraan yang Kang Didi tanyakan tadi tentang Nyi Roro Kidul. Kebanyakan orang berpikir kan Nyi Roro Kidul itu adalah pemimpin Laut Selatan. Nah, kalau mengulik lebih dalam tentang pribadinya Nyi Roro Kidul, misalkan pertanyaannya, apakah Nyi Roro Kidul itu pernah mempunyai suami gitu? Terus Nyi Roro Kidul itu keturunan atau anaknya dari siapa? Kira-kira Ibu bisa menjawab tidak? Setahu saya Ibu Ratu Pantai Selatan itu ya anak dari Eyang Prabu Siliwangi ya. Terus kalau masalah sosok itu tergantung dari niatnya orang mau sumbernya kemana. Kalau di sisi saya lihat ibu itu figur seorang yang begitu lembut, baik hati, sifatnya menolong. Beda lagi kan ada sisi kirinya, mungkin jadi ibu yang paling jahat bisa ya. Tapi kan saya tidak pernah melihat ke situ ya. Karena bagaimanapun juga selalu kalau saya melihat tentang ke sisi kiri, ibu selalu bilang bios atas pandangan aranjena masing-masing. Oh, Gitu. Ternyata saya nggak bisa bicara apa-apa. banyak ya. Itu kalau Nyi Roro Kidul itu memang nama aslinya atau berupa gelar? Kebetulan kan namanya Kidul, terus di Laut Selatan gitu. Iya. Ya, istilahnya semua pantai selatan hanya ibu yang megang. Lantas kalau yang di Laut Utara itu bagaimana, Bu? Siapa gitu penguasanya? Sebenarnya ya masih tetap di narasumber yang sama kalau dilihat-lihat ya. Karena kenapa? Jadi seperti perbatasan pantai selatan ya, itu dikuasai sama ibu seperti pembagian wilayah gitu. Seperti ada adiknya yang megang kan di Rancaikek. Oh, Ya. Cuma di sana katanya kerajaannya pabrik tenun. pabrik tahu. tenun. Kain. Oh, saya pernah dengar itu benar. Saya pernah diajak juga ke sana, pernah di dalam mimpi ke sana silaturahim, benar sehingga saya dikasih 2 kain, satu batik, yang satu seperti coraknya seperti apa itu papan catur gitu ya. Oh, kain Bali itu barangkali ya, hitam putih. Enggak, ini mas, jadi saya mungkin diambil cuma dapat ini 2. Oh, ada barangnya berarti. Iya, Oh, ternyata itu barangnya ya, iya. termasuk benda pusaka juga. Pabrik tenun berarti kalau udah jadi dikirim kemana itu katanya? Diekspor atau dipakai oleh bangsa-bangsa kayak Ya, tersebut? istilahnya mungkin mas ya, karena di sana Pekalongan kan tempat daerah tenun ya, daerah itu. Mungkin di sana seperti emang di keratonnya seperti memang pembuatan kain tenun begitu. Ya maksudnya tempat pesugihannya ya. Kalau di sana kan Oh, di Pekalongan ada ya? ada. Dengan nuansa tenun itu Iya, gitu ya. pabrik. Seperti pabrik keratonnya tempat ya itu bikin kain kan.
Nah Bu, mungkin saya ada satu pertanyaan lagi. Nah, ini kan Ibu ini bisa dibilang orang yang dekat dengan Ratu Pantai Selatan ya. Nah kalau untuk komunikasi atau misalkan Ibu Ratu datang ke sini itu apakah ada kurun waktunya atau misalkan hari-hari tertentu atau misalkan bisa dipanggil Bu? Sebenarnya saya susah untuk membicarakan itu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya saya nggak pernah merasa kehilangan ibu, selalu serasa saya ada gitu. Setiap saat saya butuhkan selalu ada, selalu hadir gitu. Bahkan sepertinya anak-anak saya aja banyak yang lihat kalau saya di bawah, yang anak bungsu kan paling senang di kamar ini. Cuman dia suka cerita, mama kok ada yang tidur seperti lumpuh tapi lihat wajahnya kayak mama gitu. Tapi ya udah, kata saya nggak usah takut, itu kan semua leluhur. Kalau di luar rumah mungkin dari luar, kalau di rumah mah udah pasti leluhur, nggak apa-apa. Jadi dia nggak pernah takut gitu, udah tahu. Kalau anak-anak yang lain justru pada nggak mau. Jadi ibaratnya itu dianggap oleh anak ibu itu yang mendampingi gitu ya. Iya. Jadi kemanapun berada ya tidak khawatir, ada yang mendampingi, selalu tenang gitu ya. Nah ibu, saya penasaran kan laut pantai selatan itu, laut selatan itu kan luas, bahkan tersambung juga ke Samudra Hindia. Nah yang Samudra Hindianya itu termasuk wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul gitu sampai ke pantai Afrika itu. Iya juga sih. Iya kan. Cuman kan kalau goib itu tidak ada jarak dan waktu. Itu kalau menurut keyakinan ibu. Iya. Dan pernah saya juga punya pertanyaan yang nyeleneh barangkali, tapi mungkin saja pernah ada di benak teman-teman semua barangkali yang nonton. Kalau sekarang kan di dunia itu sedang genting Bu, genting dengan adanya peperangan gitu kan, seperti di negara-negara Timur Tengah. Nah kalau misalkan ada ancaman gitu ya ke negara Republik Indonesia, nah apakah tentara-tentaranya Nyi Roro Kidul itu bisa membantu gitu untuk pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia? Contohnya kan kalau di Aceh pernah terjadi tsunami gitu. Ini kalau mendarat invasi dari luar negeri diserang sama Nyi Roro Kidul gitu untuk membantu TNI. Ya begini ya, saya artikan. Leluhur itu mereka real. Iya. Dalam saya sebutkan real itu pada satu prinsip yang dimana tidak boleh kita melanggar. Karena kenapa? Kalau A ya A, B ya B, nggak bisa. Kalau A kita nggak bisa. Jadi mereka selalu siap mendampingi, melindungi selama kita benar. Sekalipun berjalan salah, ya resikonya tanggung sendiri gitu. Mereka nggak mau menolong apa-apa. Itu resiko yang kamu ambil gitu. Oh jadi mungkin pada intinya kalau ada peperangan di dunia nyata atau misalnya di Republik ini mereka tidak akan ikut campur ya atau gimana namanya? Kalau masalah itu untuk kekuatan ya, saya rasa tidak semua angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut kosong semua tentang itu semua pasti pakai ya isi dulu gitu ya. Apapun itu pasti ada. Mungkin itu bentuk bantuannya seperti itu. Seperti itu. Jadi tidak langsung kontak fisik mereka dengan musuh. Iya, nggak bisa. Jadi si tentara-tentara tersebut nyusup atau gimana sih? Ibaratnya sudah diisi gitu ya, Iya. dampingi dengan kodam. Itu kan tentara banyak Bu, barangkali banyak yang datang ke sini gitu untuk diisi. Itu Ibu bisa Bu? Iya, alhamdulillah sudah ada beberapa orang ya yang habis lulus IVDN juga ada yang kesini minta untuk diisi. Jadi rata polisi kalau Itu ilmu yang biasa mereka minta, itu ilmu apa sih Bu? untuk wibawa dan karisma. Oh. Tidak lebih dari itu.
Kalau tentara itu untuk kekuatan fisik Iya, atau bagaimana? kekuatan. Pantasan ya, Tentara Nasional Indonesia itu sebagai kuat-kuat, bahkan ada yang mengatakan pasukan terkuat di bumi. Iya. Ya, Bu, mungkin karena ini hari sudah mulai gelap, terima kasih atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi atau pembelajaran kita. Ambil baiknya, buang buruknya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.